Oke guys, hello semuanya, gimana kabarnya? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film Doraemon yang berjudul Stand By Me yang rilis pada tahun 2014. Dan tanpa banyak basa-basi, lanjut saja kita ke ceritanya. Let's go! Film dibuka dengan adegan Nobita yang dibangunkan oleh Shizuka. Saat akan menggapai tangan Shizuka, ternyata semua ini hanyalah mimpi seorang Jonas Nobita. Karena keenakan membayangkan mimpi si Nobita dimarahi oleh ibunya karena bangun kesiangan. Dan akhirnya si Nobita berangkat sekolah dengan terburu-buru karena terlambat. Walaupun lari secepat kijang, Nobita ini akhirnya terlambat dan mendapatkan hukuman berdiri di depan kelas. Dan kacaunya lagi, teman-teman sesatnya datang untuk membuli Nobita karena si Nobita ini selalu datang terlambat. Untungnya, ada yang peduli dengan Nobita dan menolong Nobita dari bulian Suneo dan Giant, yaitu cewek idaman Nobita, si gadis kawaii Shizuka. Si Nobita ini juga payah di permainan baseball. Masa nangkap bola aja nggak bisa? Gimana nangkap hatinya Shizuka? Dan yang paling malas adalah kegiatan belajar, di mana si Nobita ini malah tidur. Ya otomatis gitulah, si Nobita selalu dapat nilai ujian 0. Di malam hari, Nobita yang tertidur terbangunkan karena ada robot anjing laut, padahal kucing biru yang keluar dari laci mejanya. Dia adalah Doraemon. Dan tak lama kemudian, keluar orang yang mengaku dari masa depan yang membuat Nobita kebingungan. Keturunan Nobita ini bernama Sobi, tapi lebih enak dipanggil Sobirin sih. Bercerita kehidupan Nobita yang akan menikah dengan Jaiko, yaitu adiknya si Giant. Dan nantinya kehidupan Nobita begitu sulit, di mana Sobirin menjelaskan bahwa nanti Nobita mempunyai perusahaan tapi terbakar, yang nantinya hutang Nobita membengkak dan hutangnya dirasakan oleh si Sobirin kelak. Jadi Sobirin mengirimkan Doraemon untuk membantu hidupnya si Nobita ini agar berubah dari sekarang dan tidak jadi beban. Tapi Doraemon yang ragu menolaknya dan Sobi terpaksa memprogram ulang agar Doraemon membantu Nobita bahagia dan melarangnya kembali ke masa depan sebelum si Nobita ini bahagia. Untuk membuktikan kemajuan abad 22, Doraemon mengeluarkan baling-baling bambu dan menyuruh Nobita menggunakannya. Karena baru dan si Nobita payah, Nobita tidak bisa mengendalikannya. Setelah terbiasa menggunakan, akhirnya Nobita sampai di rumah Shizuka. Tapi sayangnya Shizuka telah tertidur. Di sini Nobita curhat bahwa Shizuka adalah gadis pujaannya, padahal mah Shizukanya enggak. Besoknya Doraemon meminjamkan pintu kemana saja ke Nobita agar dia tidak terlambat sekolah. Dan yap, teman-temannya Nobita tercengang. Biasanya sih si Nobita ini datang terlambat, sekarang tidak. Dan semenjak ada Doraemon, hidup Nobita mulai terbantu.
Ketika di sekolah, Nobita ini sadar bahwa ada saingannya untuk merebut Shizuka yang lebih tampan dan pemberani. Dan yang paling pintar yaitu Dekisugi. Di rumah, Nobita meminta alat canggih ke Doraemon agar si Nobita ini mendapatkan cintanya Shizuka. Doraemon langsung memberikan alat telur yang bisa merubah perasaan seseorang. Dan tanpa lama-lama, Nobita langsung cabut membawa alat itu. Sialnya, di perjalanan, alat itu malah tergelinding dan mengurung si Giant yang kebetulan ada di sana. Karena tahu dampak dari alat ini, Nobita langsung kabur. Berbeda dengan Suneo yang apes karena cangkang telur keburu kebuka dan si Giant langsung jatuh cinta ke Suneo. Dengan bantuan Doraemon, dengan lubang kemana saja, akhirnya Shizuka yang baru pulang dengan Dekisugi masuk ke cangkang telur pengubah perasaan itu. Karena ada Suneo di halaman rumah Nobita yang meminta tolong karena dia dikejar-kejar oleh Giant, Nobita terpaksa membawa masuk Suneo, tapi tetap saja masih dikejar oleh si Giant. Dan Dekisugi teringat ada yang lupa dan dia kembali ke rumah Shizuka dan masuk ke lubang kemana saja. Nobita yang akan masuk ke dalam kamar dibikin nangis karena Shizuka memeluk Dekisugi dengan mesra. Dekisugi pun bingung dan meminta Shizuka sadar bahwa perasaannya tidak bisa dibuat oleh alat itu. Tambah ngeles aja si Nobita. Dan akhirnya Doraemon menasihati Nobita yang payah, cengeng, dan malas yang berbanding terbalik dengan Dekisugi dan menyuruh Nobita tidak tergantung dengan alat dari Doraemon. Besok di pagi hari, Nobita mulai belajar matematika dan rajin membaca buku dengan bantuan Doraemon. Dan hasil ujian Nobita keluar dan hasilnya adalah 0. Nobita putus asa dan dapat ceramah dari gurunya. Dan penyebab Nobita mendapatkan nilai 0 ternyata karena si Nobita ini salah jadwal, sehingga Nobita belajar matematika yang seharusnya bahasa Jepang. Nobita yang tidak tahan dengan bebannya mencoba menjauhi gadis impiannya saat berada di pinggir sungai. Bahkan, saking putus asanya, Nobita meminta pindah dari Jepang dan ingin ke luar negeri. Tentu saja dimarahi mamahnya si Nobita. Nobita bercerita ke Doraemon bahwa dirinya menyerah mengejar cinta Shizuka karena dia terlalu egois dan memang sulit mengucapkan selamat tinggal, tapi si Nobita tidak ingin Shizuka tidak bahagia. Nobita pun mengembalikan buku ke Shizuka dan Nobita ini meminta agar Shizuka bahagia. Dan si Nobita ambyar menitipkan salam perpisahannya ke bapaknya Shizuka. Dan si Nobita pergi dari rumah Shizuka. Saat Shizuka mengejar Nobita, si Nobita bingung harus berbuat apa biar Shizuka tidak mengejarnya lagi. Dan terpaksa si Nobita ini mengangkat rok Shizuka sambil meremelek agar Shizuka membenci Nobita payah ini. Ketika Nobita bertemu Dekisugi, Nobita menitipkan Shizuka agar dia bahagia bersama Dekisugi. Dekisugi pun kebingungan dan dia mengabari Shizuka tentang keanehan si Nobita akhir-akhir ini. Shizuka pun berpikir bahwa si Nobita ingin bunuh diri dan dia berlari ke rumah Nobita. Karena panik, ada Shizuka ke rumah Nobita. Nobita meminta ramuan benci. Karena terlalu banyak, hal yang buruk pun terjadi, di mana semua orang pusing dan mual di dekat Nobita. Dan Nobita yang mual meminta tolong. Dan Shizuka yang mendengar langsung menolong Nobita sambil menahan mual.
Kejadian tadi membuat Shizuka lebih perhatian ke Nobita. Dan Doraemon menjelaskan masa depan Nobita mulai berubah dan Doraemon memperlihatkan foto Shizuka dengan anaknya yang membuat Nobita kegirangan. Nobita pun menanyakan masa depannya nanti dengan Shizuka dan Doraemon meminjamkan TV waktunya untuk melihat masa depan. Dan di masa depan, Nobita tetap saja Nobita yang payah dan kekanak-kanakan saat diajak naik gunung oleh Shizuka. Dan di scene selanjutnya, terlihat Shizuka terjebak badai salju, sedangkan si Nobita yang payah terserang flu. Karena khawatir, si Nobita ingin pergi ke masa depan untuk menolong Shizuka dan berharap agar Shizuka mau menikah dengannya. Dan sebelum berangkat, Doraemon meminta Nobita untuk memikirkannya matang-matang karena nantinya dapat merubah masa depan lagi. Sampainya di masa depan, Nobita langsung menyusul Shizuka yang terjebak badai salju dengan pintu kemana saja. Bukannya membantu Shizuka, Nobita malah menambah beban Shizuka. Karena badai masih belum berhenti, Shizuka memilih beristirahat di gua. Nobita yang ingin membuat Shizuka terkesan malah jadi beban ketika menyalakan api. Kondisi Shizuka semakin memburuk dan sebelum pingsan, Shizuka menjawab ajakan nikah dengan Nobita. Di kondisi ini, Nobita membawa Shizuka ke pintu kemana saja. Karena tidak bisa menemukan pintunya, Shizuka semakin memburuk. Dan sialnya lagi, mereka terjatuh dan membuat Nobita kehilangan kacamatanya. Nobita mempasrahkan kejadian ini ke Nobita di zamannya, agar Nobita mengingat waktu kejadian ini dan berharap Nobita pada zaman ini menolong Shizuka. Dan akhirnya datang Nobita yang mencari Shizuka karena ada bisikan itu, dan Nobita pun langsung membawanya. Nobita pada masa ini kegirangan ketika mendengar jawaban dari Shizuka karena ia telah melamarnya sejak lama. Dan kejadian di masa depan membuat Nobita kecil bahagia. Tapi buruknya Doraemon harus kembali ke masa depan dan tidak bisa tinggal lagi dengan Nobita. Mendengar itu, si Nobita nangis meminta Doraemon tinggal bersamanya. Tapi program dari Sobirin mengharuskan Doraemon kembali. Besoknya, Doraemon telah hilang ke masa depan lagi. Hari-hari Nobita penuh dengan bulian dari Suneo dan ditipu oleh Giant bahwa Doraemon kembali. Karena tidak terima ditipu, Nobita membuka ramuan pembohong untuk balas dendam ke Suneo dan Giant. Nobita terkejut karena Doraemon kembali muncul karena sebelumnya dia meminum ramuan pembohong dan berkata bahwa Doraemon tidak akan kembali, dan akhirnya mereka bersama menghadapi beban kehidupan si Nobita dan film pun tamat.